Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil di dalam Yeskel pasal yang ke-38 dan pasal 39. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa apa yang sudah dan sedang terjadi, di mana saat ini kita diperhadapkan dengan perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Memang banyak yang memprediksi bahwa ini adalah perang dunia ketiga. Bagi saya, perang dunia ketiga adalah yang nanti akan terjadi pada perang Rusia dan sekutunya menyerang Israel. Bisa saja perang saat ini dia akan berlanjut ke Rusia dan sekutunya menyerang Israel. Karena memang perang akhir zaman itu adalah perang antara Gog dan Magog dalam Yeskel pasal 38 itu dan 39, antara Rusia dan sekutunya akan menyerang Israel. Bapak Ibu Saudara, sebab itu kita akan mengambil waktu untuk membaca di dalam Kejadian pasal 10 ayat yang kedua. Di sana sudah menjelaskan tentang keturunan daripada bangsa-bangsa yang akan menyerang Israel. Yang di sini saya sempat kutip, saya baca, yaitu keturunan Yafet. Yafet ini adalah anak Nuh. Dalam Kejadian pasal 10 ayat 2, di situ dijelaskan tentang keturunannya. Di antaranya Gomer, Magog, Tubal, dan Mesek. Yafet ini dan keturunannya dia pindah ke utara, yaitu Rusia. Gog adalah pemimpin dan Magog adalah kawasan. Jadi Gog dan Magog itu pemimpin pada kawasan ini, yaitu Gog dan Magog. Dan kita lihat bahwa Gomer adalah negara-negara di Eropa Timur. Dan Tubal adalah Rusia yang disebut Tobolsk itu. Bet Kotarma adalah Turki. Persia adalah Irak, Iran, dan Afghanistan. Ini keturunan daripada yang nanti akan menyerang Israel itu. Kusi adalah keturunan Ham. Mereka bermukim di Afrika atau Ethiopia khususnya. Dan Put adalah Libya. Jadi sudah bisa diketahui bahwa inilah keturunan-keturunan. Inilah negara-negara yang nanti akan bergabung bersama dengan Rusia untuk menyerang Israel. 4.000 tahun yang lalu, Yeskel sudah menubuatkan hal ini. Yang di dalam nubuatannya telah dia sampaikan tentang negara-negara yang nanti akan menyerang Israel, yaitu Rusia, Iran, Irak, Afghanistan, Libya, Eropa Timur, dan beberapa negara di Afrika akan bergabung menjadi sekutu Rusia untuk menyerang Israel. Dan Rusia adalah sebagai pemimpin dan pelindung daripada negara-negara ini. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, saya baca dulu ayat keempat dalam pasal 38 ini.
ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semua berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semua berpedang di tangannya." Jadi mereka dengan peralatan lengkap untuk datang menyerang Israel, atau senjata-senjata lengkap untuk menyerang Israel. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ini sudah sangat jelas bahwa itu nanti akan terjadi pada perang akhir zaman. Sebelum orang percaya diangkat ke surga atau rapture itu, atau pengangkatan orang percaya, saya dan saudara akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri kalau kita masih hidup pada saat perang ini akan terjadi. Kita akan saksikan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ini memang sudah dinubuatkan oleh Yeskel, dan ya dan amin pasti akan terjadi. Kemudian apa alasan untuk Gog dan Magog, Rusia dan sekutunya menyerang Israel? Sebenarnya hanya dua alasan. Yaitu pertama, alasan pangan atau ekonomi. Kita tahu bahwa Rusia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan pangan. Karena memang uang mereka tersedot oleh alat-alat perang. Dan memang harus diakui alat perang mereka dikatakan hampir sempurna. Tapi akibatnya adalah masyarakat atau penduduknya mengalami kekurangan pangan, atau secara ekonomi dia tidak sesuai yang diharapkan. Jadi ini alasan yang pertama untuk menyerang Israel adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa di dalam ayat ke-8 dan 3, ayat 8 sampai 13, sebagaimana alasan yang sudah disampaikan tadi, jelas dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-13, yaitu alasan pangan itu. Dan kemudian, mengapa Israel yang menjadi tujuan mereka? Karena memang harus diakui bahwa kekayaan daripada bangsa Israel, orang Israel ini, adalah lebih besar, sekali lagi, lebih besar daripada kekayaan 3 negara yang digabung. Disebutkan Amerika, Inggris, dan Prancis. Kalau kekayaan mereka digabung, ini masih lebih besar Israel. Jadi ini salah satu motivasi bagi Rusia dan sekutunya untuk menyerang Israel, supaya mereka memperoleh sesuatu dari kekayaannya bangsa Israel. Saya akan tidak sebutkan secara sempurna atau keseluruhan daripada sumber-sumber dana atau keuangan daripada bangsa Israel, karena memang berbagai, apakah itu pertambangan dan lain sebagainya. Potas itu sangat penting dalam pertanian. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, Israel membutuhkan, bahkan menggunakan potas itu. Sehingga harus diakui, dunia mengakui bahwa pertanian Israel sangat maju. Karena ini, dan kekayaan-kekayaan lain mereka, energi,
geotermal untuk listrik dan lain sebagainya, mereka sangat melimpah. Ini yang menyebabkan mereka kaya, dan itulah yang mendorong antara lain Rusia dalam menggenapi nubuatan Yeskel. Maka ini akan terjadi, dan inilah yang mendorong mereka untuk mau menyerang Israel. Jadi ini sebagai pemicu, yaitu kebutuhan-kebutuhan pangan mereka. Dan alasan yang kedua adalah karena kebencian terhadap orang Yahudi. Dan kita lihat bahwa di Rusia ada satu gerakan anti-Yahudi di Rusia. Namanya Penyet National Patriotic Front. Dan mereka atau gerakan ini mendatangi rumah-rumah orang Yahudi dan mengancam mereka, kamu akan dibunuh. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel yang ada, khususnya yang ada di Rusia, berbondong-bondong tinggalkan Rusia dan mereka menuju ke tanah Israel. Karena ini tanah perjanjian bagi mereka. Tuhan akan mengumpulkan kembali mereka. Oleh sebab itu, berapa waktu yang lalu saya ikuti berita bahwa pemerintah Israel sedang membangun 3.000 perumahan. Ini untuk siapa? Ini untuk mereka yang disebut secara politis Zionisme. Yang sebenarnya yang benar adalah mereka memang akan dikumpulkan oleh Tuhan ke Sion memang, yaitu Israel. Karena memang ini mereka harus dikumpulkan. Dan kita lihat bahwa gerakan anti-Yahudi di Rusia sangat gencar dan membuat mereka takut dan prihatin dan tinggalkan Rusia. Kalau kita coba baca di dalam Yeremia pasal 16, saya baca dulu. Yeremia pasal 16 ayat 15. 16 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara. Jadi tanah utara ini adalah Rusia. Dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah dikuberikan kepada nenek moyang mereka. Memang ini sudah dinubuatkan juga dalam Yeremia bahwa memang mereka akan kembali. Bapak Ibu Saudara, dan ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, nanti kita lihat bahwa peperangan itu akan terjadi dan Rusia dan sekutunya akan menyerang orang Israel. Tapi kata firman Tuhan bahwa kalau orang baca pasal 38 sampai 39 disebutkan di sana bahwa Tuhan akan menggantikan peperangan itu melawan musuh-musuh Israel. Jadi sebetulnya Gog dan Magog, Rusia dan sekutunya, mereka menyerang Allah, berperang dengan Allah. Dan kalau mereka berperang dengan Allah, mana mungkin mereka menang. Oleh sebab itu mereka akan mati di Israel. Semua tentara-tentara sekutunya dan orang-orang lain yang menuju bersama-sama dengan Gog dan Magog ini menyerang Israel akan mati di Israel.
Memang disebutkan Bapak Ibu Saudara bahwa pembersihan kawasan pertempuran itu memang firman Tuhan sudah mengatakan bukan kurang lebih 7 tahun orang Israel membersihkan rongsokan-rongsokan daripada alat-alat perang mereka, senjata-senjata mereka. Disebutkan 7 tahun bangsa Israel membersihkan dan membakar ronsokan-ronsokan itu. Dan kemudian 7 bulan mereka menguburkan orang-orang atau Gog dan Magog dan sekutunya ini yang mati di Israel. Dikatakan oleh firman Tuhan, 7 bulan lamanya mereka menguburkan mayat-mayat. Kenapa harus dikubur? Karena memang tanah Israel harus ditahirkan. Oleh sebab itu mereka, dan kita lihat bahwa kalau lamanya 7 bulan mereka menguburkan, itu pertanda bahwa yang dikuburkan lebih banyak daripada yang menguburkan. Jadi ini akibatnya, atau ini yang menjadi penyebab sehingga 7 bulan lamanya mereka menguburkan mayat-mayat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa kapan itu akan terjadi? Ini suatu pertanyaan. Kapan itu akan terjadi? Atau peperangan ini akan terjadi? Atau perang dunia ketiga itu? Atau apa yang disebut dengan perang akhir zaman itu? Karena perang ini antara Gog dan Magog dan Israel ini adalah perang akhir zaman. Sesudah perang ini terjadi, Tuhan Yesus akan turun dari surga di awan-awan, menjemput setiap orang percaya. Itu yang disamakan dengan rapture atau pengangkatan orang percaya. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Kapan itu akan terjadi? Itu akan terjadi sebelum pengangkatan orang percaya. Itu artinya bahwa saya dan saudara kalau masih hidup pada perang itu, kita akan menyaksikan dengan mata dan kepala kita sendiri tentang peristiwa ini. Baru saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat ke sorga. Oleh sebab itu, ajakan firman Tuhan pada kita sekalian, persiapkan jiwa kita, hidup kita lebih baik lagi untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di angkasa. Yaitu dia akan menjemput saya dan saudara dalam hal rapture atau pengangkatan orang percaya. Ini yang nanti akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi saya bahwa perang yang sedang terjadi saat ini antara Rusia dan Ukraina, memang ini akan melibatkan banyak negara. Kalau NATO nanti akan terlibat, negara-negara NATO, anggota NATO itu ada 30 negara Bapak Ibu Saudara. Dan bagi saya bahwa ini hampir tidak seimbang. Tetapi inilah akan terjadi kalau memang itu terjadi. Sementara Rusia didukung oleh negara-negara lain yang bagi saya adalah negara-negara kecil. Dan ada juga negara-negara yang bekas Uni Soviet. Dan Bapak Ibu Saudara, bahwa ini akan terjadi dan kita berjaga-jaga. Dan biarlah senantiasa waktu-waktu yang sisa ini kita gunakan untuk melayani hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Amin, amin, amin.